Halo semuanya, Fantasi Manager. Inilah ini video pertama gue ya. Jadi gue bakal bikin video nih terkait tentang gimana caranya kita bakal main fantasi Euro 2020. Yalah. Kan kita tahu nih sebentar lagi nih, tanggal 12 Juni game pertama Euro 2020 bertanding. Sebenarnya Euro ini harusnya 2020. Cuman karena memang pandemi ya tahun lalu jadi dipospon. Jadi dimulai baru tahun ini 2021. Cuman penamaannya tetap Euro 2020 biar nanti selanjutnya tetap nggak mundur gitu untuk Euro selanjutnya, nggak mundur setahun kayak sekarang, jadi namanya tetap Euro 2020. Nah, kita nggak bicara banyak tentang ini, langsung aja. Jadi Euro ini ada game juga kayak FPL, kalau teman-teman tahu, Fantasy Premier League ya, dimana kita bisa milih-milih pemain. Nanti pemain itu bisa dapat poin sesuai dengan performa di aslinya gitu. Nah, buat teman-teman belum tahu gimana sih cara mainnya, bisa buka di website uefa.com. Nih, kalau buka uefa.com, dia langsung ke bagian tabulasi yang ini, tab yang ini. Ini ada berita-berita tentang Euro juga, teman-teman bisa baca atau kira-kira informasi terkait Euro semua lengkap di sini. Ada jadwal pertandingan juga bisa kita lihat. Nah, kalau gimana sih cara mau main fantasi Euronya, bisa kita klik di sini nih, games nih. Nah, di games. Sebenarnya kalau di website ini ya, uefa.com ya, dia nggak cuman ada fantasi football aja, tapi ada game-game lainnya kayak turnamen predictor, match predictor. Tapi khusus gue bakal bahas gimana cara mainnya fantasi football. Oke, nah pertama mungkin ya, sebelum kita gimana cara mainnya, kita lihat dulu kali ya rules atau apa sih kayak fantasi football itu. Nah, ini dia, kita baca peraturannya, apa sih bedanya sama FPL gitu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu nih, fantasi football itu kayak kita bakal milih sekitar 16 nih satu tim. 16 pemain, tapi nanti pemain intinya hanya 11. Di situ kita bisa atur formasinya jadi sesuai pemain aslinya gitu. Misal kalau di game ini kan kayak baju Prancis apa bisa dari beda-beda tim. Biasanya satu tim atau satu negara itu dibatasin pemainnya. Nah, nanti pemain-pemain itu kalau misalnya dia golin, nah itu udah poinnya, ada hitung-hitungan sendiri gitu. Nanti per 11 tim yang kita main ini diakumulasiin buat jadi satu poin, atau jadi satu poin satu tim gitu. Nah, nanti kita bisa bikin liga sama teman-teman kita atau bisa join di public juga, gede-gedean poin. Jadi seru-seruan aja sih buat teman-teman. Tapi ada juga fantasi football ini yang bayar ya. Jadi ya jatuhnya kita bisa untung-untungan juga dari main-main fantasi ini gitu. Kurang lebih sama. Untuk squad size di sini ada 15 pemain ya. 2 kiper, 5 back, 5 pemain tengah atau gelandang, dan 3 penyerang. Gitu. Untuk budgetnya sama ya kayak fantasi pada umumnya 100 million di awal gitu. Tapi nanti bisa nambah tergantung nanti pemain yang bisa kita main, yang kita pilih awalnya. Terus di match day selanjutnya ternyata dia mainnya bagus, jadi harganya naik, kita jual bisa nambah lah gitu. Oke, untuk maksimal limit nih per tim. Nah, kalau di grup stage Euro dia maksimal 3 pemain di tim yang sama. Oke, berarti nggak boleh lebih tuh. Misalkan udah ambil pemain dari Belgia, misalnya udah Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, sama eh, salah satu lagi Raja Nenggolan gitu ya. Raja Nenggolan nggak masuk timnya, salah contohnya aja gitu. Nggak bisa nambah satu lagi, Yani Carrasco nggak bisa. Jadi maksimal kalau di grup 3 pemain aja. Tapi nanti setelah lolos grup stage, misalnya Belgia lolos masuk ke round 16, nah kita bisa nambah satu pemain lagi dari tim yang sama. Misalnya dari Belgia kita mau nambah lagi bisa gitu. Cuman kan kita sebenarnya nggak selalu pakai banyak pemain di tim yang sama gitu, karena gambling juga. Nanti gue kasih tau lah strateginya, tips and trick gimana gitu. Di quarter final 5 pemain di tim yang sama, oke. Semifinal 6 pemain di tim yang sama, dan di final bisa 8 pemain di tim yang sama gitu. Kan kita milih nih di sini sekitar 15, nanti kita pilih 11 tim inti gitu. Untuk tim inti nanti diakumulasiin poinnya. Tuh, untuk formasi bisa kita atur mau 3 back, 4 back, atau 2 striker, 3 striker. Nanti
ada di video selanjutnya. Oke, milih kapten. Nah, di setiap matchday kita tuh bakal milih kapten salah satu. Jadi kaptennya misalkan kita milih satu, di kaptennya si strikernya misal Ronaldo gitu. Nanti Ronaldo bakal dikaliin 2 nih, double for that match day. Jadi poinnya dia Ronaldo misalkan di game itu besok lawan Hungaria dia golin 2 dapat misalnya berapa poin, 12 poin. Nah 12 dikali 2 24 gitu. Nah tapi biasanya kalau kapten gak main kita milih vice captain nih. Nah vice captainnya itu misalkan si Ronaldo tadi kita kaptenin, terus vice captainnya Kevin De Bruyne. Nah si Ronaldo misalnya nggak main kan poinnya 0 tuh. Nah otomatis yang dikali 2 nanti vice captainnya si Kevin De Bruyne gitu. Dan biasanya untuk substitutionnya juga bakal otomatis. Ronaldo misalkan nggak main nanti diganti sama pilihan cadangan kita siapa gitu, biar nggak bingung. Nanti kita coba aja pilih-pilih pemainnya dan gue jelasin di video selanjutnya. Ini manual substitution, kita milih-milih sendiri siapa milih yang jadi kapten, siapa yang bakal jadi cadangan sebelum. Biasanya ada tenggat waktunya tuh, match day pertama nanti berapa, match day kedua jam berapa. Nah sebelum itu kita harus nyusun pemain gitu. Oke, jadi untuk transfer, nah ini kebijakan transfer gimana sih. Nah setiap match day itu kan nanti kalau di FPL biasanya ya itu bisa kita transfer satu kali per pemain. Jadi kita bisa misalkan pemain itu cedera atau apa kita bisa transfer. Nah kalau biasa di FPL lebih dari satu itu kita minus 4. Nah ini kalau before tournament start ya biasalah pas awal mulai unlimited. Saat fase grup ini 2 kali per match day. Wah berarti nanti misalnya di grup kan biasa ada 3 match day itu. Nah selama 3 match day itu per minggunya kita bisa transfer 2 pemain. Mantap gitu. Jadi kalau ada yang cedera atau ada yang performa kurang bagus bisa langsung kita ganti gitu. Nah bagaimana kalau lebih dari 2 nih? Nah lebih dari 2 berarti nanti poin lu bakal minus gitu. Oke, so sebelum ronde ke-16 nih unlimited. Oke, berarti dari abis group stage pindah ke 16 besar itu kan nanti cuma berapa tim yang lolos tuh ya kan. Biasanya juara grup sama runner up grup. Nah, nanti kita bisa transfer ombak lagi satu tim lagi, ini unlimited. Oke, good. Nanti quarter final free transfer 3, semifinal free transfer 5, sebelum final ini 5. Oke, ini sebenarnya untuk free transfer ya. Ibaratnya bukan maksimal transfer. Jadi kalaupun lu mau lebih dari ini, misal di quarter final kan free-nya 3. Mau lu transfer 4 bisa, tapi nanti paling satu pemain jadi ngurangin poin lu di game week atau di match day selanjutnya gitu. Ngurangin poin tim lu, poin overall. Oke, ada namanya di sini chip. Jadi kita bisa mengubah satu squad penuh gitu. Kita punya 2 chip nih di satu turnamen ini. Lalu kita ada wildcard juga. Ini wildcard sama bisa mengganti seluruh squad atau seluruh pemain dari yang 16 pemain lagi kita ganti, kita robak semuanya bisa, tapi ini cuma dapat satu selama kompetisi. Itu di chip dan di list as one, sekarang cuma satu. Selanjutnya kita makanya di awet-awet sih kalau gue sebenarnya wildcard ini gitu. Kalau limitless ini memberikan kita kesempatan untuk mengganti. Nah ini cuma satu gimmick doang. Ini kalau kalau di FPL namanya free hit, dia free hit. Jadi cuma satu game week aja atau satu match dia diganti, besoknya kembali ke tim selanjutnya semuanya. Ini limitless gitu. Oke, ini transfer deadline. Jadi sebelum ini kita udah susun pemain sama transfer sih. Jadi tiap sebelum match day kita harus transfer sama, nggak harus transfer sih kalau pemain pemilihan tim lu udah benar ya oke, tapi kita at least nyusun pemain. Soalnya kan kita ngelihat juga musuh-musuhnya atau pemain kita kira-kira nanti lawannya siapa yang lebih menguntungkan kita yang mana gitu. Nah selanjutnya scoring point nih, kira-kira apa bedanya ya para fantasy manager nih sama yang di FPL. Gua rasa lo semua udah pada tahu kali ya
perbedaan atau Fantasy Manager poinnya gimana sih. Tapi buat belum tahu nih, setiap kita main ini ada aturan poinnya gitu. Jadi untuk appearance kali dia masuk jadi pemain atau pokoknya masuk ke lapangan dia dapat 1 poin. Tapi kalau dia mainnya lebih dari 60 menit atau selama 60 menit ada di lapangan lah, dia udah minimal dapat 2. Jadi walaupun selama 60 menit dia nggak ngapa-ngapain, nggak kejebolan dan nggak ngegolin, ya poinnya 2 gitu. Kalau kalau striker biasanya, kalau back biasanya kalau nggak kejebolan dia nambah eh, nambah dapat ini, dia clean sheet dia kalau back. Oke, jadi kalau misalkan ada pemain pengganti masuk di menit 70-an, jadi kan dia main cuma 15 menit lah ya, 20 menit gitu misalkan di menit 70-an, ya dia cuma dapat 1 gitu karena dia less than 60 menit atau kurang dari 60 menit mainnya. Atau dia baru main babak pertama, diganti di babak kedua dia udah nggak main, ya dia cuma dapat 1 poin selama dia nggak golin atau apa. Terus ngegolin dari ini nih, menurut gua rules yang beda dari FPL nih, goals from outside the box, dia dapat 1 tambahan poin gitu. Misalnya di midfielder lu masang KDB atau Kevin De Bruyne, dia nge-shoot terus golin dari jarak jauh, nah ini dia dapat 1 poin. Kalau di FPL kayaknya enggak sih ya, kalau di sini doang nih. Untuk assist dapat 3 poin ya. Terus winning a penalty 2, ini misalkan si Ronaldo, lu pakai Ronaldo, lu pasang Ronaldo terus Ronaldo diselengkat, ya dia winning penalty, artinya dia mendapatkan penalti kan 2. Jadi winning penalty sini bukan ngegolin penalti tapi mendapatkan penalti, dia dapat 2 poin. Terus kejebolan, conceding atau dia bukan kejebolan, dia menyebabkan penalti, dia -1. Terus di sini penalti dia nge-shoot nggak gol, nah ini -2. Misalnya Ronaldo udah dapat penalti ya kan, dia tuh shoot dia nggak gol, ya udah -2. Setiap pemain kartu kuning -1, red card 3, kejebolan -2. Itu untuk kiper sama defender, dia scoring goal 6 poinnya. Si kiper kalau nyelamatin penalti nepis itu 5 gitu. Walaupun dia penalti nih nepis tek, terus habis itu kejebolan, ya dia udah dapat 5 nih karena dia udah nepis penalti. Walaupun habis itu kejebolan. Gitu. Setiap dia clean sheet, kalau misalkan nggak kejebolan sama sekali dia dapat 4. Setiap 3 save dia 1, dan setiap 2 gol kejebolan dia -1 sekitar. Oke. Kalau defender setiap ngegolin 6, clean sheet 4, dan setiap kejebolan dia -1, sama kayak kiper juga ya. Midfielder ngegolin 5, clean sheet dia dapat juga 1 mentahnya. Si striker atau forwards kalau ngegolin +4 poinnya. Oke. Itu sih untuk peraturan poin, kurang lebih sama ya kayak fantasi football lainnya, mau yang champion atau yang Liga Inggris. Cuman yang biasa gue main sih Liga Inggris. Ini untuk Euro kali ini gue spesial bakal bikin videonya, nanti gue bakal analisa juga, coba ngasih tips dan trik buat teman-teman semuanya. Oke, selanjutnya ini clean sheet, red card. Untuk assist tadi udah dibahas juga, menit bermain sama. Nah, di sini ada private league sama public league, apa bedanya sih gitu. Kalau private kita bisa bikin sendiri buat teman-teman, misalnya teman SMA lu, teman kuliah lu, atau teman kerja lu, bisalah bikin private league dengan customize namanya maunya apa gitu. Nanti biar banyak-banyakan poin lu sama temen lu kan seru juga. Nah, untuk public league biasanya dia join ya udah bisa sama seluruh pemain di dunia atau satu negara. Kita di Indonesia misalkan liga-liga lokal, biasanya liga top score apa liga-liga bola net apa itu, biasanya banyak dia ngasih kode buat kita main bareng. Nanti gue coba kali ya buat bikin liga bareng teman-teman semuanya. Oke, itu sih rules. Next kita bakal lanjut ke gimana caranya kita main Fantasi Euro 2020 ini. Oke, kita balik lagi ke game. Sekarang kita langsung gimana sih caranya kita join atau cara mainnya nih. Langsung kita create team. Jadi dari games tadi kita create teams. Oh iya, tadi gue lupa bilang kalau ini selain di website atau di versi web,
lu juga bisa mainin ini di versi HP ya, mau Android atau iOS atau iPhone maksud gua. Itu juga bisa, jadi lu dari HP lu juga bisa main ini. Gitu, nanti ada aplikasinya gua tunjukin di screen ini juga. Oke, nah langsung ini kita langsung ditujukan ke layar untuk pick your players para fantasy manager ya. Ini untuk kita memilih pemain mana kita gitu, jadi kita bisa milih formasi kira-kira mau apa, tapi sebelum milih formasi biasanya kita ya udah tentuin dulu dari 15 pemain ini siapa aja gitu. Kayaknya untuk yang draft pertama saran dari gua nanti bakal dibikin video terpisah kali ya, jadi buat analisanya biar lebih detail lagi. Ini mungkin lebih ke gimana sih cara milih-milihnya gitu. Oke, misalkan kita pakai 4-3-3 aja, nanti kita yang penting pilih dulu strikernya 3, midfieldernya 5, ini kan 3 inti 2 cadangan, defendernya 4, satu cadangan, dan kiper 2, 1 inti 1 cadangan gitu. Untuk yang detailnya nanti ya, mungkin nih misalnya lu memilih Harry Kane, ini kan kita milih dulu striker dulu kali ya. Dari striker misalnya ada Harry Kane, pastiin budgetnya cukup. Di sini kan tadi budgetnya 100 ya, kita kurang Harry Kane gitu, jadi mau kita pakai yang jago-jago semua nih, Mbappe, Ronaldo, pasti nggak bisa karena pertimbangan nanti tim pemain tengahnya nggak cukup gitu. Dan kalau saran gua bagaimana untuk keseimbangan nanti gua jelasin di video selanjutnya. Nanti kira-kira bagaimana milih tim yang seimbang dan gimana kira-kira milih pemain yang cocok yang bakal main gitu. Oke, ini bisa milih striker, nanti kalau milih pemain tengah bisa dicentang, forwardnya dihilangin gitu kan, misal Kante, De Bruyne, Mount gitu. Kalau ini 40% ini persentase apa sih? Ini kayaknya persentase dari seluruh orang yang main game ini, jadi 42% milih dia nih El Ningo, 40% milih Kante. El Ningo siapa nih, nggak terkenal misalkan ya, ini karena harganya murah sih menurut gua 4, jadi dia kenapa milih, banyak yang milih dia sebagai cadangan gitu. Untuk tips and trick nanti gue jelasin video selanjutnya. Ini mungkin sekedar cara milihnya dulu ya, gimana untuk milih pemain tengah, terus nanti lu milih back gitu kan, milih back misalnya Ruben Dias, Deli, terus Kiayer, Torres gitu. Nah sisa budget 45 nih, lu misalnya bingung gitu ya, ya udah coba aja pakai fitur atau komplit gitu. Cuma kan nggak jelas nih Nisbet, Trikowski nih nggak tahu bakal main apa enggak gitu. Tapi ini kan cuma contoh ya. Untuk kita nanti tips gimana cara pilih pemain tepat gua kasih tahu. Habis itu habis lu milih pemain lu bisa next. Oke. Each match day lu pilih kapten, kira-kira mana yang menjadi kapten nanti biar double poinnya gitu. Misal kita milih Harry Kane, jadi kapten gitu ya. Next, kita bisa next. Jadi kalau untuk yang pertama tadi ya lu bisa milih bebas pemainnya tanpa pengurangan poin, jadi semua pemain bisa lu pilih dari kosong. Oke, ini enter name, tim name misalnya fantasi ID tim FC gitu ya, fantasi ID FC gitu ya. Oke, next, kita udah namain tim kita. Oke, kita save. Nah ini contohnya kayak gini. Jadi ini sebenarnya belum tim yang fix gitu, sebelum deadline kita masih bisa rombak-rombak dulu. Ini kan karena kita pilih asal ya, biar gimana sih cara pilih pemain yang pas gitu. Ini kita save dulu. Oke, tim saya successfully. Tuh, play fantasy football kita bisa menang tiket Euro dan Xbox juga atau voucher makan, cuma di Eropa nih ya. Tapi kalau Xbox kemungkinan nama bola ini bisa nih dikirim ke Indonesia kalau kita menang. Oke, bisa lihat nanti kalau mau hadiahnya. Ini transfer data masih 5 hari lagi ya. Kita bisa view tim kita juga, masih bisa ganti-ganti sebelum deadline itu. Nah, selanjutnya compete against your friend. Nah, kita bisa bikin liga nih. Bikin liga terus join liga. Kalau temen lu punya liga apa, bisa join langsung. Biasanya udah ada kodenya, nanti temen lu ngasih tau kodenya. Nah, kalau lu yang sebagai yang bikin liga atau lu
atau lu mau bikin liga sama keluarga lu misal atau sama temen-temen lu, ya lu bisa create a league di sini. Gitu. Kita namanya liga coba Fantasi Football ID. Lea nggak cukup Fantasi Football ya. Fantasi ID League aja gitu. Fantasi ID League gitu, beda Create League. Oke. Nah, udah bikin. Nanti ada linknya nih. Bisa link, kita copy link, kita share mau di Twitter, Facebook, teman-teman semua. Update bisa. Gitu. Ini ada link code-nya. Jadi kodenya bisa kita copy, nanti kita kasih ke teman kita nih join. Nanti dia tinggal join pakai fitur yang tadi join link langsung. Ini bisa kita setting ya. Kita bisa setting satu member. Oke. Oke, habis itu kita lihat my team di sini. Kita lihat tim kita yang tadi. Nah, oke, mungkin cukup dulu ya untuk video pertama perdana gue nih. Jadi thank you teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Nanti di video selanjutnya gue bakal kasih tahu tips kira-kira gimana lu milih striker atau milih pemain tengah, dan gimana lu cara analisis, cara lihat kira-kira pemainnya yang bakal poinnya gede mana gitu. Oke, usahain pemain yang lu pilih nanti itu dia punya poin gede. Oke, sementara itu dulu. Thanks for watching. See you soon semuanya para Fantasy Manager. Goodbye.